wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hazard fisik kebisingan, dan yang akan dibahas kali ini ada 3. Yang pertama yaitu pengukuran kebisingan, yang kedua yaitu pencegahan kebisingan, dan yang ketiga adalah pengendalian kebisingan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, perlu kita ketahui apa sih kebisingan itu. Kebisingan adalah suara atau bunyi yang mengganggu yang tidak dikehendaki dan bersifat subjektif dan merupakan campuran bunyi nada murni. Sedangkan menurut Kemenkes, kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki dan mengganggu dan dapat membahayakan kesehatan. Nah, setelah mengetahui pengertian dari kebisingan, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengukuran kebisingan. Sebelum melakukan pengukuran kebisingan, kita akan melakukan apa saja syarat dalam melakukan pengukuran kebisingan, yaitu yang pertama dengan memeriksa keadaan lingkungan, apakah tempat untuk melakukan pengukuran tidak dalam keadaan hujan dan kecepatan angin kurang dari 20 km per jam. Yang kedua yaitu syarat alat. Soil level meter terkalibrasi dan memiliki windscreen untuk menghindari pengaruh getaran dari angin. Windscreen itu seperti busa yang berwarna hitam yang direkatkan di atas alat. Pengukuran kebisingan di tempat kerja adalah soil level meter, dan untuk personal monitoring digunakan yaitu noise dosimeter. Nah, selanjutnya yaitu cara mengukur kebisingan. Yang pertama yaitu kita harus memperhatikan penempatan alat, yaitu yang pertama pengukuran minimal 3,5 meter dari dinding atau bangunan dengan ketinggian mencapai 120 sampai dengan 150 cm dari permukaan tanah. Yang kedua yaitu pembacaan tiap 5 detik selama 10 menit atau 600 detik hingga terkumpul 120 data. Selanjutnya yaitu prinsip pencegahan penyakit. Pada sebelum terjadinya penyakit, kita dapat melakukan health promotion atau peningkatan kesehatan seperti pelatihan workshop, sosialisasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu specific protection atau perlindungan khusus seperti imunisasi, vaksinasi, dan APD. Pada proses ini biasa disebut dengan primary prevention. Nah, dalam keadaan terjadinya penyakit, kita dapat melakukan early diagnosis dan prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan yang tepat seperti MCO berkala dan khusus, pemeriksaan di klinik. Yang kedua yaitu melakukan disability limitation atau pencegahan kecacatan seperti pengobatan dan perawatan. Pada proses ini biasa disebut dengan second prevention. Yang terakhir yaitu rehabilitasi atau pemulihan seperti rehabilitasi di rumah sakit. Ini disebut dengan tertiary prevention. Selanjutnya yaitu pengendalian kebisingan. Pengendalian kebisingan ini ada 6. Yang pertama, eliminasi. Eliminasi adalah menghilangkan, seperti menghilangkan bising yang dapat mengakibatkan kebisingan. Yang kedua yaitu substitusi, adalah mengganti, seperti mengganti mesin dengan menggunakan mesin yang baru yang tidak membuat bising. Yang ketiga yaitu isolasi, yang merupakan teknik pengendalian dengan memindahkan pekerja ke area yang tingkat kebisingannya rendah atau memperbesar jarak dari sumber bising sehingga tingkat tekanan kebisingan berkurang. Yang keempat yaitu pengendalian teknik. Ini membuat atau merekayasa mesin dengan tingkat kebisingan yang tinggi, seperti penggantian alat dari kebisingan yang tinggi dengan alat yang tingkat kebisingan yang rendah. Dan yang kelima yaitu administrasi. Administrasi ini dengan menandai area tersebut sebagai area terbatas dan hanya boleh dimasuki oleh personil yang terlatih dan sudah menggunakan APD, dan pengaturan kerja yang sesuai dengan NAB atau nilai ambang batas. Dan yang terakhir yaitu APD. Pemakaian APD ini adalah upaya terakhir dalam pencegahan kebisingan, yaitu seperti menggunakan earplug,
dan earmuff. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hazard fisik kebisingan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.